Oke, baiklah. Saya Ilham Syafaat, nomor induk mahasiswa 25020110 Di sini saya akan menjawab UAS terkait manajemen risiko, yaitu yang pertanyaan pertama yaitu studi kasus PT Shopee International Indonesia. Pada pertanyaan pertama, di sini akan menjelaskan terkait profil singkat PT Shopee International Indonesia, yaitu objek studi kasus yang saya pilih, dan profil singkat yang menjelaskan terkait usaha, target pasar, dan model bisnis, serta dijelaskan juga risiko pemasaran utama yang dihadapi perusahaan dalam kondisi persaingan saat ini, termasuk perubahan perilaku konsumen menggunakan kanal digital. Yang pertama yaitu jenis usaha. Shopee merupakan platform e-commerce berbasis aplikasi seluler dan web yang menyediakan pasar online untuk berbagai kategori produk, termasuk barang konsumen, fashion, elektronik, kecantikan, rumah tangga, dan lainnya. Dan target pasar Shopee di Indonesia yaitu konsumen retail daring di Asia Tenggara dan Taiwan yang termasuk Indonesia, yang juga meluas ke wilayah lain dengan fokus pengguna muda hingga dewasa yang mencari kemudahan berbelanja. Yang dibawa yaitu harga kompetitif, promosi, serta pengalaman belanja yang terintegrasi dalam satu ekosistem. Perihal juga mencakup UMKM yang ingin menjangkau audiens digital lebih luas. Model bisnis Shopee yaitu beroperasi sebagai marketplace dua sisi yang menghubungkan penjual dan pembeli. Pendapatan utama berasal dari komisi penjualan, biaya layanan, iklan berbayar, serta platform Shopee Ads. Biaya logistik atau mitra pengiriman, serta layanan pembayaran Shopee Pay dan fitur finansial terkait. Ekosistemnya didorong oleh program promosi, voucher, program loyalitas, dan integrasi pembayaran yang mengkonversi transaksi. Selain itu, Shopee juga menggarap logistik melalui jaringan mitra kurir dan penyimpanan fulfillment untuk beberapa pasar. Risiko pemasaran utama di kondisi persaingan saat ini yaitu perubahan perilaku pada konsumen pasca pandemi. Jadi peningkatan preferensi untuk belanja online yang tetap tinggi tetapi dengan ekspektasi layanan lebih cepat, lebih profesional, dan biaya pengiriman yang kompetitif. Yang kedua yaitu persaingan kanal digital yang intens. Kompetisi dari marketplace global maupun regional lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDID, serta platform media sosial yang meningkatkan e-commerce melalui fitur belanja langsung. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan margins. Tekanan biaya logistik, fulfillment, dan infrastruktur pembayaran mempengaruhi margin, terutama saat volume transaksi fluktuatif atau saat persaingan harga memicu perang harga. Yang keempat yaitu perubahan perilaku media dan promosi. Meningkatnya konsumsi konten video pendek dan live shopping, kebutuhan untuk terus mengembangkan format konten yang menarik, autentik, dan bisa memonetisasi atau bisa diuangkan. Yang kelima yaitu risiko regulasi dan kepatuhan. Kebijakan perlindungan konsumen digital, larangan iklan tertentu, dan persyaratan data pribadi yang lebih ketat dan mempengaruhi kebijakan pemasaran dan operasional. Isu terkait kualitas produk, pengembalian, dan layanan pelanggan berdampak negatif juga jika tidak dikelola dengan preventif. Ini termasuk dalam risiko reputasi dan kepercayaan. Selanjutnya yaitu risiko SDM. Ini pertanyaan ketiga, risiko SDM apa yang berpotensi muncul di perusahaan tersebut dan bagaimana risiko SDM tersebut dapat berkembang menjadi risiko operasional yang mempengaruhi produktivitas, kualitas layanan, dan kelancaran proses bisnis.
Kedua, ketergantungan tinggi pada sedikit kontributor konten, kreator, atau influencer regional. Potensi bisa muncul beberapa kreator utama untuk live shopping, ulasan produk, dan konten promosi. Dampak operasionalnya yaitu gangguan pasokan konten, sehingga mekanisme berkembang jadi risiko operasional. Ketidakstabilan konten berkualitas bisa menurunkan engagement dan konversi, memperlambat siklus promosi, dan meningkatkan biaya kustodian konten. Yang ketiga yaitu tantangan retensi talenta karena budaya kerja, kepuasan karyawan, dan stres kerja. Potensi bisa muncul juga terkait tingginya beban kerja saat campaign besar. Dampak operasional yaitu pengetahuan hilang saat karyawan keluar atau biaya rekrutmen dan onboarding baru, serta gangguan pada kontinuitas produk atau proyek. Mekanisme berkembang jadi risiko operasional, kinerja tim menurun, keterlambatan deliverables, kualitas layanan pelanggan berkurang, dan kepuasan pengguna menurun akibat respon yang lambat. Dan selanjutnya itu terkait dampak risiko. Dampak risiko operasional yang dapat terjadi dan berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Risiko SDM, dampak risiko operasional. Yang pertama, dampak pada arus kas dan likuiditas. Yang kedua, dampak pada margin dan laba, dampak pada aset dan efisiensi operasional, dan yang terakhir yaitu risiko kredit terkait arus kas. Risiko kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh bank atau finansial pihak ketiga untuk menjual merchant, marketplace, atau logistik bisa menghadirkan risiko kredit jika mitra tidak memenuhi kewajiban. Yang kedua, risiko tergantungan pada vendor teknologi, logistik, dan payment gateway tunggal. Selanjutnya, risiko kontrak dan kepatuhan. Ketidakpastian hukum terkait syarat pembayaran bisa biaya tersembunyi atau perubahan kebijakan dari mitra. Misalnya, yaitu biaya interkoneksi atau biaya minimum bulanan. Selanjutnya, itu dampak keuangan, biaya penalti, denda kepatuhan, biaya perubahan, modal kerja untuk jangka pendek jika arus kas dan mitra tidak stabil. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu terkait asuransi. Asuransi yang dapat digunakan perusahaan untuk memitigasi risiko-risiko yang telah dianalisis sebelumnya, dan strategi diverifikasi asuransi yang dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan potensi kerugian. Ini dia beberapa aset properti, aset insurance, hukum directors and officer, liability, reputasi produk, liability insurance. Terjadi diversifikasi asuransi. Diversifikasi asuransi bukan hanya tentang membeli banyak polis, tetapi menyebar risiko ke berbagai instrumen dan penyedia untuk meminimalkan dampak kerugian finansial yang signifikan. Diversifikasi penyedia asuransi atau multi-carrier strategy, Shopee tidak mengandalkan satu perusahaan asuransi saja. Jadi keuntungannya jika satu perusahaan asuransi mengalami krisis likuiditas dan menolak klaim besar, Shopee masih memiliki perlindungan dari perusahaan lain. Yang kedua yaitu diversifikasi jenis risiko atau portfolio approach, menggabungkan asuransi tradisional fisik dan asuransi modern. Keuntungannya gangguan fisik dan gangguan digital ditangani oleh polis khusus yang berbeda, memastikan pertanggungan yang lebih akurat dan komprehensif. Yang ketiga itu diversifikasi retensi risiko, self-insurance versus transfer. Shopee dapat menggunakan kombinasi antara menanggung risiko sendiri dan mentransfer risiko besar ke asuransi atau risk transfer untuk risiko jarang atau dampak besar. Keuntungannya, efisiensi biaya premi tidak begitu besar dan melindungi neraca perusahaan dari kerugian katastrofik. Nah, risiko evaluasi tingkat risiko yaitu kesimpulan risiko fintech bersifat dinamis dan bergerak cepat. Manajemen risiko yang berkelanjutan mengharuskan perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi pertahanan yang kuat, kepatuhan yang ketat, dan transfer risiko finansial ke dalam strategi kooperasi yang utuh. Terima kasih, itu dia presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.